juga. Nah, ingat ya, sekarang sudah modern. Nggak ada lagi dewa-dewaan. Jangan percaya sama dewa Zeus, oke? Apalagi kalian yang suka pecandu slot, jangan percaya dewa Zeus. Ingat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Pada malam yang lumayan dingin kali ini, saya bersama salah seorang rekan saya, yaitu Franz. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Franz atau bisa dipanggil dengan Muhammad Faizil Adin. Ya, kami dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Akidah dan Filsafat Islam sama-sama semester 3. Nah, kami di sini ya ingin sedikit berdiskusi dengan tujuan ya pengen buat ujian semester akhir ini, buat ujian akhir semester. Nah, apa tuh materi kita pada kali ini? Jadi pada kali ini kan kita diberikan tugas oleh Bapak Zulfan, gitu kan, yang mana beliau menyuruh kita membahas mengenai salah satu buku filsafat, yaitu Filsafat Alam untuk Pemula yang ditulis oleh Himawan Fridito. Yang mana pada video kali ini kami akan berdiskusi tentang bab yang kelima, yaitu mengenai tentang filsafat dan juga sejarah ringkas dari filsafat modern itu. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama waktu kan, pada diskusi kali ini saya ingin membuka dengan memberikan pertanyaan kepada saudara Franz. Jadi begini, menurut saudara Franz, apa sih itu filsafat bagi sebagian orang itu? Filsafat. Nah, kita semua tahu apa yang terjadi, entah itu dari di keseharian kita atau bahkan ya sampai ke jenjang yang lebih luas, apa yang terjadi di dunia alam semesta itu pasti ya ada alasannya kenapa kok itu terjadi, tujuan itu terjadi. Nah, biasanya untuk hal tersebut itu ada namanya metode ilmunya, itu ilmu filsafat. Jadi kayak gimana contohnya? Jadi kayak misalnya untuk filsafat alam nih. Nah, contoh kayak kalau misalnya orang-orang ilmuwan biasa, hujan ini terjadinya karena apa nih? Oh, ini fotosintesis dari air nanti menguap habis itu hujan. Nah, kalau orang filsafat lain. Orang filsafat nanti ini hujan, tujuan turunkan hujan kenapa? Alasan hujan itu turun. Nah, fungsi utama itu kenapa? Siapa yang menciptakan hujan itu? Nah, jadi lebih filsafat itu mungkin bisa dibilang lebih seperti bertanya mengapa. Nah, kunci orang-orang filsafat itu bertanya mengapa? Kenapa sih kita diciptain? Kenapa sih alam semesta ini tercipta? Buat apa? Tujuannya apa? Nah, itu yang biasa kita ya yang umum tahu tentang filsafat. Nah, itu tadi ya menurut gua ya kayak apa yang gua tahu, gua baca atau gua di pikiran gua lah. Nah, kalau misalnya menurut gua sendiri itu kayak gimana? Filsafat ya. Gini, dalam perspektif gue itu, filsafat ini pada awalnya kan berangkat dari pemikiran-pemikiran masyarakat Yunani yang masih terpaku dalam hal-hal mistis gitu kan. Nah, muncullah seorang-seorang para ilmuwan dan para cendekiawan yang mana mereka tuh menolak akan adanya hal-hal mistis tersebut. Mereka berangkat dari hal-hal mistis menuju ke logis dan rasionalis gitu. Nah, pada awalnya filsafat ini muncul untuk melawan dari paham-paham mistis daripada masyarakat Yunani ini gitu. Nah, setelah filsafat berangkat dari filsafat Yunani, muncullah berbagai tantangan filsafat bagi para filosof-filosof gitu. Mulai dari penolakan warga terhadap pemikiran-pemikiran beliau, penolakan institusi agama terhadap pemikiran beliau gitu kan. Nah, jadi menurut gua filsafat ini pada awalnya berkembang untuk membantah hal-hal mistis menjadi hal-hal logis dan rasionalis gitu.
setelah munculnya filsafat klasik ini, lalu berkembanglah ke arah filsafat sains modern gitu kan. Nah, ya jadi ya kalau menurutku kan kayak ya filsafat yang dari yang dulunya mistis apa ya mungkin percaya dewa-dewa apa itu dilogisin sama orang-orang itu. Nah, terus kayak gimana ya alasan kayak kenapa orang-orang itu tuh mulai jadi misalnya melogiskan sesuatu gitu padahal kan ya mungkin orang-orang dulu cukup dengan percaya pada dewa-dewa atau apa ya entah itu ya untuk Yunani Zeus gitu kan ya maksud gitulah. Nah kalau ya habis itu kan ujung-ujungnya nanti ditentang gereja juga kan. Nah itu tuh yang setahu gue tuh ditentang gereja yang ujungnya kan mistis lagi tuh agama tuh. Maaf ya orang-orang gereja maksudnya ya kayak gitu. Nah itu menurut tuh pandangan tuh gimana itu untuk ya penolakan sama ya perubahan itu. Nah, untuk perkembangan filsafat ini kan memang tidak lepas dari penolakan-penolakan para biarawan gereja terhadap paham-paham filosof itu kan. Nah, namun para filosof itu beranggapan bahwasanya setiap kebenaran itu harus tetap disuarakan gitu, walaupun sekalipun itu ditentang. Jika kita merasa bahwasanya hal yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka tetap kita menyampaikan isi gagasan kita. Karena kebenaran ini menurut para filosof kan itu relatif gitu, tergantung variabel-variabel apa yang dipakai untuk menentukan kebenaran itu. Jadi mungkin gitu tanggapan gue tentang penolakan filsafat itu. Oke. Nah, ya jadi gitu kan. Terus ya namanya juga pemikiran ya, filsafat ya. Terus apa aja tuh yang berubah tuh yang dari filsafat-filsafat klasik kan masuk tuh ke dunia-dunia modern tuh ke dunia-dunia di mana orang-orang udah mulai berpikir logis. Apa aja tuh yang berubah tuh pemikiran-pemikiran mereka tuh. Oke. Nah, jadi kan filsafat klasik itu kan berkembang kepada filsafat sains modern. Ada beberapa teori yang pada awalnya itu yang teori modern sekarang ini itu perkembangan dari teori dari klasik dari filosof-filosof sebelumnya. Nah, misalnya itu tentang teori sains modern sekarang itu pada mulanya berangkat dari paham atau pemikiran dari seorang filosof yaitu Leucippus dan Democritus, yang mana mereka ini adalah pendiri dari mazhab atomis gitu kan. Nah, pada awalnya atom itu dipahami dari klasik itu bahwasanya hanya unsur terkecil, yang mana atom itu kan bahasa Yunani kan a dan tomos itu kan, yang terkecil gitu kan. Nah, pada modern atom ini berkembang kepada teori yang lebih luas, yang mana dikembangkan oleh salah seorang filosof Prancis yaitu Joseph Louis Proudhon, yang mana beliau lahir pada 1754 Masehi sampai pada 1826 Masehi gitu kan. Yang mana pada mulanya teori ini muncul ketika beliau melakukan sebuah penelitian untuk melakukan pengukuran berbagai zat itu. Lalu memperoleh kesimpulan bahwasanya komposisi zat itu selalu berjumlah dalam tertentu dan kemudian tetap gitu kan. Lalu kemudian teori dari Joseph ini dikembangkan oleh salah seorang ilmuwan selanjutnya yaitu John Dalton gitu kan. Yang mana John Dalton hidup pada masa 1766 sampai pada 1844. Nah, pada teori John Dalton inilah teori tentang sains atom itu jadi kompleks dan luas gitu. Yang mana menurut John Dalton ini menyimpulkan bahwasanya atom itu juga merupakan unsur-unsur terkecil yang tidak dapat terbelah namun bisa bergabung gitu. Nah, teori inilah yang sampai sekarang dipahami bahwasanya atom itu unsur terkecil, yang mana ada dalam unsur tersebut ada zat proton, neutron, dan elektron itu. Yang mana pada teori klasik itu belum ditemukan adanya zat-zat seperti proton, neutron itu. Gitu. Oh, jadi ya karena seiring perkembangannya zaman juga mungkin kan dengan teknologi itu manusia di modern jadi orang tahu kan jadi ya zat atom kayak gimana dan ya itu memang sebuah pemikiran filsafat yang sudah maju dari yang sebelumnya cuman ya mungkin orang-orang zaman dulu tahu ya zat terkecil ya atom mungkin tahu ya udah atom itu kayak gimana mungkin masih awam kan. Oh, akhirnya orang-orang tahu
penelitian. Iya, ada penelitian. Nah, ya, akhirnya tahu tuh atom ada gini-gininya, ada energinya, proton, neutron lah. Nah, kayak itu. Nah, oke, kalau begitu kan pemahaman tentang filsafat pada awal dari klasik gitu kan pada modern. Nah, saya ingin bertanya juga pada Faisal bahwasanya apa yang selalu kita tahu tentang sains modern pada era sekarang itu? Apakah mengerti tentang teori relativitas Einstein itu? Coba jelaskan. Relativitas Einstein ya. Einstein ya, beliau ini memang seorang yang jenius di luar nalar, IQ-nya tinggi, seorang lawak ya. Emang beliau banyak mengungkapkan banyak teori-teori, yang paling terkenal ya relativitasnya itu, yang dimana banyak menyangkut seperti ya atom itu masuk, ruang, waktu, sampai cahaya. Nah itu tuh semua masuk tuh. Nah kalau relativitas Einstein itu, jadi atom yang sudah diketahui oleh para ilmuwan modern itu, yang dimana ada neutron, proton. Nah jadi semuanya ya memang itu unsur pembentuk suatu materi. Jadi kayak entah itu mungkin asbak ini yang pakai saya dulu tadi, gelas, bahkan yang kita sendiri nih, manusia nih, terdiri dari atom. Nah jadi atomnya itu memiliki ada lagi apa namanya, massa. Masa ya. Nah iya, massa. Jadi massa ini yang kalau menurut Einstein, jadi terikat dalam apa namanya, ruang dan waktu tadi. Jadi apa yang kita lakukan, entah saya ngangkat ini gelas, saya angkat, saya taruh lagi. Nah itu tuh terikat dalam ruang dan waktu. Jadi kan kelihatan tuh, saya ngangkat jam berapa, jam 00.02, saya angkat dan saya turunkan lagi di titik yang. Nah itu Einstein itu itu tuh awal pemikiran yang mengubah dunia sains, Fisika. ya dunia fisika. Nah, kita ya fisika sama filsafat itu bisa kita hubungkan karena kenapa? Fisika itu sebuah ilmu yang untuk mengetahui cara kerja dunia. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang relativitas. Jadi segalanya itu terkait gitu. Ya untuk kalau misalnya ya tentu saja bukan itu aja sih ya, Einstein ya untuk relativitasnya lebih jauh lagi. Oke. Oh, berarti menurut saudara bahwasanya filsafat dan fisika dan sains ini saling berkaitan gitu kan. Nah, lalu muncul pertanyaan dalam pikiran saya loh. Di manakah letak filsafat dalam penelitian sains terhadap fenomena alam ini gitu. Nah, itu. Nah, letak filsafatnya ya. Jadi filsafat itu kayak misalnya untuk sains apalagi yang modern saat ini ya. Nah kalau misalnya kita masih ngomongin alasan kayak keterkaitan kayak keberadaan atom atau keberadaan ya semesta, alasan itu ada. Nah filsafat itu masuk situ tuh. Nah tapi jika kita makin ke modern lagi nih, nah itu kan ada lagi ilmu yang ya ini juga muncul sama siapa, ilmuwan muslim yang menghadirkan sebuah ilmu baru yang ini apa, matematika. Nah jadi ketika matematika itu hadir juga, nah fisika itu makin berkembang. Nah sementara ya kita emang mau nggak mau filsafat itu ya makin tergeser. Soalnya kenapa, jika kita ingin kalau untuk ya kembali ke awal tadi filsafat, misalnya kalau mau menanyakan alasan atau hal lainnya ya kita pakai filsafat. Tapi jika ingin ya kemajuan gitu, kayak ya gimana nanti dengan fisika, perhitungan matematika. Nah jadilah laptop ini yang kita pakai, jadilah handphone yang bisa merekam kami sekarang. Nah jadi ya ujung-ujung pada dasarnya memang filsafat digunakan untuk kayak sebuah kerangka berpikir. Jadi landasan berpikir tentang atom, tentang matematika.
Jadi dengan filsafat kita tahu misalnya segala sesuatu itu tersusun atom. Nah itu kan beranjak dari pertanyaan awal yang selalu bertanya manusia dengan rasa penasarannya. Nah setelah mungkin sudah terpuaskan rasa penasaran, ya manusia juga mengembangkan, nggak cuma sebatas penasaran saja gitu. Jadi ya walaupun memang dilandaskan penasaran, mungkin kayak dengan misalnya dengan ini bisa jadi kayak gini nggak. Jadi itu kan rasa penasaran yang mendorong kemajuan. Jadi ada tuh, nah disitulah untuk kemajuan itu hadirnya fisika dan matematika, sains itu. Nah kurang lebih ya seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya filsafat dan fisika ini saling berkaitan gitu ya. Iya. Oke. Yang saya tangkap itu bahwasanya filsafat ini digunakan sebagai kerangka berpikir awal gitu kan, untuk menciptakan sebuah teori-teori baru gitu kan. Nah, lalu disempurnakan lagi oleh penelitian fisika, sains, matematika gitu kan. Ya. Oke. Mungkin saya kurang lebihnya saya sudah paham mengenai filsafat, mengenai bagaimana filsafat ini berangkat dari yang awalnya klasik, mistis, lalu kepada rasional dan logis gitu kan. Nah, lalu sampai pada pembahasan kita terakhir itu tentang menuju filsafat dan sains gitu kan, yang mana ada beberapa teori-teori relativitas atom, kuantum gitu kan. Oke, kurang lebih saya sudah menyerap banyak ilmu lah dari saudara Franz pada Ya, saya juga dapat banyak ilmu juga. Nah, ingat ya, sekarang sudah modern. Nggak ada lagi dewa-dewaan. Jangan percaya sama dewa Zeus, oke? Apalagi kalian yang suka pecandu slot, jangan percaya dewa Zeus. Ingat itu. Oke, Next terima win kasih bro, Saudara next Franz. win. Ya. Next win.